Mas. Buat apa sih gitu loh. Capek-capek aku ngabisin waktu berorganisasi gitu loh. Udah aku mah kuliah aja. Pentingnya berorganisasi menurut Bapak itu bagi mahasiswa itu apa, Pak? Oh, kalau ditanya pentingnya organisasi itu sebenarnya banyak sekali, Mas. Bagi saya mungkin saya termasuk aktivis ya, karena memang dari dulu saya selalu mengikuti organisasi, Mas. Jadi artinya bahwa saya itu selalu menempatkan diri itu di zona yang penuh masalah, zona yang akan menuntut saya untuk menjadi manusia yang tadi saya katakan unggul ya. Nah, ada pun beberapa manfaatnya bahwa mungkin kita bisa merunut dari hal yang paling sederhana ke yang paling kompleks ya. Yang pertama itu menyalurkan hobi dan minat, Mas. Ya artinya bahwa di sini ada semacam upaya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita ya. Kalau saya sendiri kan termasuk orang yang selalu selalu ingin mencari sesuatu yang baru, Mas. Ingin mendapatkan sesuatu yang baru gitu loh. Nah, jadi yang pertama itu, Mas. Jadi menyalurkan hobi dan minat, Mas. Yang kedua itu adalah kita itu mungkin yang pada umumnya orang tahu itu bagaimana kita bisa melatih soft skill. Ini penting, Mas, untuk kita sadari. Jadi jangan dianggap bahwa organisasi itu hanya menjadi sebuah ruang dinamika kehidupan para mahasiswa yang bersifat buang-buang waktu. Bagi saya berani mengatakan mungkin jika ada orang yang memiliki cara berpikir seperti ini, mungkin kesesatannya sudah terlampau parah, Mas. Jadi melatih soft skill itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Ya, mungkin kita bisa menafsirkan ya soft skill itu bagaimana kita mampu komunikasi, berkolaborasi, kemudian membangun kecerdasan sosial ya. Kemudian kita bisa melatih public speaking. Bagi saya itu hal yang tidak akan pernah didapatkan mungkin dalam dunia akademis, Mas gitu ya. Ya artinya sekalipun didapatkan tapi tidak akan se-real, tidak akan sekompleks organisasi ya. Oke, itu poin kedua, Mas. Yang ketiga ya, yang sederhana lagi adalah bagaimana kita bisa belajar memanage waktu, Mas. Nah, tidak sedikit para mahasiswa saat ini yang menganggap bahwa, kamu jangan organisasi, Rizky Lutfi. Kenapa? Karena nanti kalau kamu organisasi waktunya habis. Waktu untuk belajar ya, waktu untuk mengerjakan tugasnya gitu. Itu bagi saya sebuah omong kosong yang tak perlu didengarkan, Mas. Kenapa? Karena sebenarnya hal itu akan sangat bergantung kepada kemampuan kita dalam memanage waktu. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang yang kemudian memiliki asumsi bahwa kuliah itu akan menghambat nilai akademisnya, akan menjadikan kita lulus tidak tepat waktu gitu. Itu tolong, Mas, kasus itu jangan digeneralisasi dan seakan menjadi kebenaran yang kemudian membuat orang tuh oh gitu ya organisasi gitu. Itu bagi saya hal yang tidak boleh. Jangankan untuk tertanam dalam pikiran kita, untuk terlintas pun tidak boleh, Mas. Jadi yang ketiga itu adalah manajemen waktu. Nah, yang keempat, Mas, ini yang paling penting, Mas. Apa itu? Melatih leadership skill. Ya, jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu tidak hadir, Mas, ketika kita hanya diajarkan, diberikan ceramah oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita, kemudian kita menjadi manusia yang istimewa gitu ya, yang cerdas, elegan, berkarisma gitu. Itu nggak bisa. Karena leadership skill bagi saya itu adalah sebuah hal yang wajib dimiliki, wajib dikembangkan, ya. Tentu diawali dengan disadari oleh seluruh mahasiswa. Ini yang lemah, Mas. Ini yang lemah dalam dinamika kepemimpinan kita di Indonesia, khususnya di anak muda. Bagaimana kita tahu dalam sejarah peradaban dunia maupun Indonesia, setiap revolusi, setiap reformasi selalu ada semangat, selalu ada manifesto dari kaum-kaum mudanya, Mas. Kenapa? Ya karena mereka memiliki jiwa leadership yang tinggi. Kalau seandainya kita bandingkan lah ya, meskipun sebenarnya kalau seandainya kita boleh mengatakan ya, Mas ya, berani mengatakan ya, kita itu saat ini bukan mengalami kemajuan, Mas, tapi kemunduran, Mas. Kemunduran mentalitas, khususnya anak muda. Saya tidak melihat di sini bahwa leadership skill ya, atau kita sebut jiwa kepemimpinan ya,
itu hadir di dalam diri anak muda khususnya mahasiswa, Mas. Kenapa? Karena generasi sekarang itu entah ya, banyak faktor sebenarnya, multifaktor yang menyebabkan mereka itu menjadi generasi yang seakan itu tidak pernah mau beranjak dari zona aman. Karena mungkin mereka itu entah mungkin ini akibat doktrin, entah akibat lemahnya cara berpikir atau upaya untuk mereka menjadi manusia seutuhnya gitu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa sekali lagi saya tegaskan, organisasi itu yang terpenting itu adalah membangun jiwa leadership. Mungkin perlu saya katakan bahwa berbagai pengalaman organisasi ya yang saya pernah lakukan ya dari SMP ya, SMA, saya tidak pernah berhenti untuk berorganisasi, Mas. Perguruan tinggi, beberapa organisasi ya. Kemudian pasca sarjana ketika itu saya pun tidak berhenti berorganisasi ya. Itu cukup memberikan dampak yang signifikan, Mas. Dampak yang cukup baik untuk apa ya? Kehidupan saya. Artinya bahwa semua ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dalam organisasi itu cukup menjadi bekal untuk bagaimana saya bisa menjalani hidup dan kehidupan saya dengan cara yang sebagaimana mestinya, Mas. Dan bukan apa adanya. Jadi semacam idealisme atau nilai-nilai dan norma yang seakan itu menjadi sebuah dasar gitu untuk terus kita bagaimana bisa menjadi manusia yang mungkin bermanfaat, menjadi manusia yang ideal, manusia yang sejalan dengan prinsip dan nilai agama dan budaya. Jadi bagi saya itu, Mas. Jadi 4 poin ya, Mas ya. Itu yang saya tegaskan. Tapi yang paling penting itu adalah jiwa leadership itu. Begitu, Mas Rizky. Luar biasa Bapak. Saya tadi tercengang. Nah mungkin tadi mengutip dari pernyataan Bapak mengenai leadership yang digembor-gemborkan, leadership. Nah bagaimana gitu ya Pak cara bukan cara mengembangkan gitu Pak, cara mengembangkan kan di setiap organisasi biasanya ada PSDO atau misalnya pengembangan sumber daya organisasi. Nah, salah satunya itu adalah kaderisasi di mana ya regenerasi gitu ya Pak. Tidak mungkin kalau misalnya organisasi itu tidak ada regenerasinya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri mengenai bagaimana cara mengembangkan sumber daya organisasi itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Ini hal yang tak kalah penting ya Mas ya. Jadi kalau saya memahami bahwa dalam organisasi itu ada yang disebut dengan kepemimpinan transformatif, Mas. Jadi artinya bagaimana sebuah organisasi yang di dalamnya ada organisator yang mungkin memiliki visi ya, atau orang-orang yang visioner yang futuristik harus memiliki kesadaran bahwa nilai dan ideologi, atau kalau ideologi terlalu berlebihan lah ya, falsafah atau filsafat yang diyakini oleh organisasi tersebut itu harus bisa dipertahankan. Melalui apa? Hal yang tak kalah penting itu ada yang disebut dengan proses kaderisasi, Mas. Kaderisasi itu adalah hal yang penting, Mas, untuk kita bisa membangun ya tatanan kehidupan, untuk membangun dinamika organisasi ya. Itu mencapai kepada upaya kesinambungan. Jadi adanya upaya untuk menjaga nilai-nilai dan norma agar terus mampu bisa dijaga gitu ya. Selama hal itu tentu sejalan, relevan dengan landasan filosofis yang organisator itu pegang teguh gitu ya. Jadi artinya upaya kaderisasi ini adalah yang saya analisis selama ini, meskipun saya menganalisis dalam beberapa kasus secara internal maupun eksternal ya, itu yang tidak pernah diperhatikan, Mas. Jadi kita seakan itu sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan berbagai kegiatan kita, dengan tanggung jawab kita, sampai kita melupakan bagaimana setelah kami itu sudah tidak berada dalam ruang organisasi, maka ada kader-kader yang kemudian siap melanjutkan perjuangan kita, visi misi kita. Itu bagi saya hal yang kemudian penting untuk kita pahami, Mas Rizky dan teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman akan paham bahwa pemimpin yang baik itu, pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin, bukan budak. Ya, tentu teman-teman bahwa semua pemahaman ini, kesadaran ini, tentu didasarkan kepada pengalaman saya sebagai organisator yang pernah gagal ya. Saya pikir
saya pernah gagal saat itu untuk memimpin organisasi, di mana saya lalai, di mana saya itu alfa ya, untuk bagaimana bisa membangun pola kaderisasi yang harus saya lakukan seperti itu. Sehingga kemudian hal ini menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan atau pengalaman yang berharga untuk hidup saya, bahwa ketika kita membangun organisasi ya untuk mencapai suatu tujuan yang kita telah tentukan, maka di dalamnya kaderisasi adalah merupakan bagian dari hal substansial yang tidak boleh sampai lalai ya, sampai terlupakan atau sampai diabaikan atau sampai dinomorduakan. Jadi bagi saya kaderisasi itu adalah hal yang sangat penting, Mas. Wah, berat gitu ya, berat ya mengkadar tuh. Mengenai kan tadi itu yang tadi Bapak sebutkan itu adalah bahwa kaderisasi itu adalah tentang mengenalkan landasan filosofis dari sebuah organisasi tersebut. Nah, dan ya mungkin apa ya bukan kesalahan umum atau misalnya pandangan umum mengenai kaderisasi itu adalah mungkin senioritas kali ini. Apakah itu tuh salah satu rangkaian mungkin kaderisasi atau bagaimana ya, Pak? Oke. Senioritas ya, junioritas ya. Itu harus berhati-hati, Mas. Senioritas dan junioritas itu memang kalau seandainya dalam status lah ya, status organisasi oke ada. Tapi jangan kemudian kita jadikan istilah tersebut untuk bagaimana kita bisa melanggengkan status quo, Mas. Jadi artinya bahwa hal yang harus kita waspadai adalah bahwa kita itu tak sadar menganut sistem feodalisme, Mas. Ya. Jadi meskipun Pak, apakah kaderisasi itu akan selalu identik pola-polanya itu alat-alatnya dengan yang kita sebut dengan feodal, Pak, senior junior gitu. Kalau senior junior dalam status sebenarnya oke lah ya. Meskipun dunia sekarang sudah berubah, berkembang, asas egaliter, asas kesederajatan selalu menjadi sebuah unsur atau nilai yang selalu kita gemakan sekarang. Tapi hal itu mungkin boleh dilakukan selama ya hal itu tidak diidentikan dengan upaya-upaya untuk kita mempertahankan status quo, Mas. Jadi artinya dengan kata lain bahwa kita itu menganut sistem feodalisme. Jadi kalau Mas tahu itu ya, cara pandang feodal itu saat ini sudah menggenangi dari berbagai aspek konstelasi kehidupan, Mas. Dalam berbagai tatanan kehidupan itu sudah menggenangi, Mas. Salah satu mungkin ini yang menjadi faktor penyebab kenapa bangsa kita nggak pernah maju gitu ya. Ya artinya maju tapi mungkin tidak sejalan atau tidak signifikan seperti yang kita harapkan lah ya, meskipun semuanya mungkin butuh proses. Tapi feodalisme itu menjadi salah satu penyakit, Mas. Menjadi salah satu virus mematikan untuk kita melakukan perubahan. Mengapa? Karena kita itu melanggengkan status quo, artinya bahwa kita itu tak sadar itu mencetak generasi-generasi itu bermental budak, Mas. Bukan pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin. Ini bagi saya hal yang kemudian selanjutnya harus menjadi bahan renungan para organisator-organisator, khususnya organisator-organisator yang ada di UPI Kampus Cibiru. Menurut Bapak sendiri kan kita itu kalau misalnya selama pandemi ini tuh serasa dininabobokan atau misalnya ditidurkan gitu ya, bahwa kita itu dibiasakan dengan rebahan atau misalnya tiduran dan lupa bagaimana caranya bangkit dalam tidur tersebut gitu, Pak. Nah, salah satunya itu bagaimana sih cara organisasi itu untuk bergerak di pandemi ini gitu, Pak?